Taslih TV. Wallahu alam ya, apakah sebenarnya ada pergeseran dalam penulisan ilmu fikih gitu? Katakan dari zaman imam madhab yang empat gitu kan, Imam Syafi'i, ya kan memang masalahnya gini saat ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang punya buku fikih orisinil kan cuman Imam Syafi'i kan, Al-Um. Imam Malik punyanya Muwatta, hadis. Lebih ke ilmu hadis ya. Ya Abu Hanifah punya, cuman itu kan artinya tidak orisinil, adalah tulisan murid-muridnya gitu kan. Tapi kalau kitab Al-Fiqhul Akbar itu dalam akidah dong. Dalam akidah kan. Meskipun bahasanya fikih. Gitu. Nah, Imam Ahmad juga tidak punya buku fikih murni. Lebih terkenal hadisnya ya. Lebih terkenal hadisnya. Gitu. Yang memang punya karya orisinil fikih itu kan Imam Syafi'i. Nah, kalau kemudian kita masuk membuka Al-Um punya Imam Syafi'i gitu kan. Kemudian kita compare, kita bandingkan dengan buku fikih yang lain, yang berjalan berikutnya atau setelahnya, itu kayaknya ada rasa yang beda. Apa Ustaz yang paling mencolok rasanya? Dari cara membahasakannya itu agak beda gitu Imam Syafi'i. Nah, ini cuman kira-kira itu sebenarnya apa disebut sebuah pergeseran? Ada pergeseran atau tidak sih sebenarnya gitu kan? Itu mungkin yang ada di pikiran saya itu seperti itu. Mungkin ada orang pengen bikin studi itu gitu kan. Karena kan gini, sebenarnya kan ilmu fikih ini kan ada bukan hanya sekedar untuk kemudian membatasi ini hukumnya apa, haram, hukumnya wajib, sunnah, kan tidak hanya itu kan. Saat Allah mewajibkan sholat, kan bukan hanya sekedar kita ya sudah kita harus sholat kan gitu, tapi kan inna sholata tanha, ada nilai yang ditanamkan, ada yang tidak tanamkan kan, artinya nggak kering. Sehingga kemudian Imam Al-Ghazali nulis Ihya Ulumuddin kan. Mungkin ketika itu fikih banyak, artinya karya-karya fikih ulama dalam mazhab fikih banyak, tapi ya mungkin kurang ruhnya. Kok tidak ada ruhnya mungkin gitu ya. Artinya gini, ini kita disclaim dulu nih, takutnya kita berbicara seperti ini nanti orang menganggapnya wah ini mengkritik ulama gitu. Ya masalahnya gini, satu, jangan kita menaikkan level sejarah ke wahyu gitu kan. Wahyu nggak bisa dikritik, dalam arti wahyu hadis Al-Quran kan nggak boleh dikritik. Masa dikritik sih? Itu kan benar-benar orisinil dari Allah dan dari Rasulullah gitu kan. Tapi sejarah itu perlulah ditinjau ulang. Bisa ditinjau ulang, bisa dikritisi gitu kan. Karena ini produk manusia nih kalau sejarah kan. Artinya kan itu kan kehidupan manusia yang dari zaman ke zaman, beda kondisi, beda situasinya yang melatar belakanginya. Dan ya masa nggak bisa dikritisi kan begitu. Artinya kita sebenarnya mencari tahu sih, lebih kayak mau tahu, nanya nih kira-kira sebenarnya seperti apa sih kan gitu kan. Kan gitu kan. Dan itu kan kemudian Imam Ghazali menulis Ihya Ulumuddin. Kalau kita lihat dalam pembahasan fikih di Ihya Ulumuddin itu kan beliau mencoba masuk ke ruhnya gitu. Artinya mungkin ya bisa jadi buku fikih yang ada hari ini kebanyakan mungkin gitu ya, itu kayak terjadi dikotomi kemudian. Kan sebenarnya kan itu ilmu tazkiyatun nufus gitu kan. Semuanya sebenarnya itu dia mengarahkan kepada arah sana gitu kan. Tapi kemudian kok ada pemisahan, ada skat gitu kan. Ini buku fikih, ini buku tazkiyah yang sebenarnya nggak masalah gitu. Artinya kan memang orang harus ya kalau ada sebuah perkataan man tafaqqaha bila tasawufin faqad tazandaqa wa man tasawwafa bila tafaqquhin apalah gitu kan. Ya artinya itu memang harus balance gitu kan. Orang belajar fikih ya harus memang punya pakem-pakem akhlak, pakem-pakem adab gitu kan, sehingga saat dia berfikih dia tidak
cuma bicara halal haram boleh enggak gitu. Dan dia mungkin kalau melihat pendapat-pendapat di buku fikih itu kan terkadang ya ada pendapat yang agak mudah, cenderung mudah, tidak berat, tidak susah gitu kan. Ya kalau memang orang bisa menggabungkan dalam dirinya dua hal itu dengan buku yang terpisah gitu kan sih nggak masalah. Tapi kan jangan sampai berat sebelah nih. Tapi masalahnya dalam literatur itu dengan melihat kondisi umat pada hari ini itu kan sepertinya mungkin dibutuhkan ya literatur baru hari ini yang memasukkan nilai-nilai ruh itu ke dalam buku fikih. Oke. Kan gitu. Menarik. Aslih TV